Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu lagi dengan saya Halimatus Sa'diyah. Kali ini saya akan memberikan tutorial tentang analisis data penelitian menggunakan analisis ANCOPA. Konsep dasar uji ANCOPA ada tiga. Yang pertama, ANCOPA menguji perbedaan rata-rata antar kelompok dengan mengontrol variabel lain atau kovariat yang dapat memengaruhi hasil. Yang kedua, komponen utamanya adalah variabel dependent Y, yaitu hasil belajar post-test. Kemudian variabel independen X, kelompok eksperimen PS kontrol. Yang ketiga, kovariat C, pretest kemampuan awal siswa. Yang ketiga, ANCOPA digunakan untuk mengetahui pengaruh perlakuan terhadap hasil belajar dengan mengontrol kemampuan awal peserta didik. Nah, di sini ada contoh kasus. Dalam penelitian ini, peneliti ingin menguji pengaruh penggunaan media pembelajaran berbasis web terhadap hasil belajar siswa kelas 3. Untuk memperoleh hasil yang lebih akurat, peneliti mengontrol kemampuan awal siswa melalui nilai pretest, sehingga perbedaan hasil belajar yang terjadi benar-benar disebabkan oleh perlakuan yang diberikan. Hipotesis 1, terdapat perbedaan hasil belajar yang signifikan antara siswa yang menggunakan media pembelajaran berbasis web dengan siswa yang menggunakan pembelajaran konvensional setelah dikontrol berdasarkan kemampuan awal atau pretest. Dasar pengambilan keputusan, jika signifikasi kurang dari 0,05 ada pengaruh signifikan. Dan jika signifikasi lebih dari 0,05 tidak ada pengaruh signifikan. Dasar ini berasal dari konsep taraf signifikansi alfa sama dengan 0,05 dalam statistik inferensial. Nah, di sini saya telah ada data nilai IPA siswa kelas 3, kelompok 1, kelas eksperimen, yaitu menggunakan media pembelajaran berbasis web. Untuk kelompok 2, kelas kontrol, menggunakan media konvensional. Baiklah, kita masuk ke aplikasi SPSS di variable view, di name. Di sini kita tulis kelas, kemudian pre dan post. Di label, kelas ini adalah kelompok. Di sini pre-test dan di sini post-test. Ini untuk kelasnya data ordinal, scale untuk pretest dan untuk post-testnya scale juga. Desimalnya kita ubah 0. Di value 1, karena ada dua kelas, berarti kelompok kelas 1, labelnya kelas 1 adalah kelompok 1 itu eksperimen. Jadi di labelnya kita tulis eksperimen. Add value 2, kemudian labelnya kontrol. Oke. Ke data view sudah ada, kemudian kita tinggal memindahkan saja kelompok 1 sini di data Excel-nya kita pindahkan ke aplikasi SPSS.
Yang kelompok 2 lagi kita pindahkan juga. Kemudian lanjut lagi, kita klik Analyze, General Linear Model, kemudian Univariate. Nah, Dependent. Kita lihat data di sini. Nah, variabel dependent itu adalah post test. Untuk fix faktornya kita pilih kelas, kelompok kelas, dan covariate-nya kita pilih pretest. Kemudian kita klik option, descriptive statistik kita centang, estimate of effect size kita centang, homogeneity test kita centang juga. Kemudian continue. Oke. Nah, di sini sudah ada data yang kita hasilkan. Between subject faktor, kelompok 1 kelas eksperimen 32, kelompok 2 kelas kontrol 32. Deskriptif statistiknya untuk eksperimen min nilai rata-ratanya 86,63. Standar deviationnya 2,94, kontrolnya 73,94. Kemudian di sini sudah saya pindahkan ke data di PPT ini. Interpretasi output, 11 test of equality of error variance. Nilai signifikansi adalah 0,772, yaitu lebih dari atau lebih besar dari 0,05, sehingga tidak terdapat perbedaan varians yang signifikan antara kelompok eksperimen dan kontrol. Dengan kata lain, varians data kedua kelompok adalah homogen. Kemudian interpretasi output, test of between subject effect, hasil uji test of between subject effect menunjukkan nilai signifikansi sebesar 0,00. 0,00 ini lebih kecil dari 0,05. Hal ini berarti hipotesis 0 ditolak dan hipotesis 1 diterima. Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa terdapat pengaruh yang signifikan penggunaan media pembelajaran berbasis web terhadap hasil belajar siswa kelas 3 setelah dikontrol dengan variabel covariate atau pretest. Demikianlah tutorial dari saya tentang analisis of covariance atau ANCOVA di aplikasi SPSS. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.